Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat biasa dan masyarakat yang awam kembali lagi mencoba untuk sekedar membangkitkan budaya kepedulian atau mungkin melek bermasyarakat. Tetap dan selalu kami ikuti, mencermati kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang kami prioritaskan dan cermati, yang sangat menyedot banyak perhatian. Karena kita sebagai warga negara sebenarnya juga harus minimal memberikan atensi atau perhatian kepada hal-hal yang perlu diperhatikan. Minimal memberikan informasi, ya minimal kalau bisa memberikan pencerahan kepada halayak, sekaligus untuk menghimbau dengan gambaran yang sederhana, yang bisa dicerna atau dipahami secara luas dan lugas. Dan ini yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dan sementara sedang berlangsung, tentunya juga terutama pada proses sengketa yang berlangsung nih, sengketa pemilu yang sekarang berlangsung di MK atau Mahkamah Konstitusi. Kami berharap sedikit banyaknya pasti secara sengaja atau tidak sengaja kita terpengaruh dengan polemik dan hingar-bingar yang berkembang sampai sejauh ini. Karena ini juga merupakan penentuan nasib keberlanjutan kita bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara secara berkelanjutan. Yang adalah juga ini pada proses di MK pertarungan yang cukup alot antara kubu penggugat dan yang digugat. Yang tentunya mereka dengan membawa bukti-bukti dan bahan-bahan pada sengketa pemilu tadi. Yang tentu pada pelaksanaan pilpres atau pemilu yang kemarin sudah dilaksanakan pada pesta demokrasi yang kita sudah laksanakan bersama. Pada pelaksanaan pilpres inilah kemarin yang terjadi beberapa sanggahan-sanggahan dan sampai kepada tuntutan yang begitu keras dan tegas, yaitu sampai ke persoalan diskualifikasi atau pembatalan pemenang yang sudah diumumkan oleh pihak KPU. Dan inilah yang sangat miris yang kita harus hadapi dengan proses pemilu atau pesta demokrasi yang juga tidak sedikit memakan banyak biaya yang tentunya
kita akan menjadi was-was lagi pada sengketa pemilu yang akan berkembang sampai sejauh ini. Karena ini bukti-bukti pada pelaksanaan Pilpres yang kemarin sudah sampai ke MK dan dituntut sekarang diproses di MK, hakim-hakim MK yang akan bekerja ekstra keras tentunya untuk membuktikan tuntutan-tuntutan yang begitu keras yang saya katakan tadi sudah sampai ke diskualifikasi pemenang. Ini akan membuat MK dan para hakimnya juga bisa berbuat atau bisa memutuskan secara adil dan bermartabat. Sekalian pada kesadaran untuk menumbuhkan budaya malu dan budaya beretika tentunya. Mereka mempunyai beban-beban yang berat agar sengketa-sengketa yang dipermasalahkan dan permasalahan-permasalahan adat dapat diselesaikan dengan baik dan menghasilkan pemenang atau calon pemenang dari Pilpres, atau mungkin saja bisa diterima atau putusannya yang diterima adalah diskualifikasi paslon yang sudah menang mutlak satu putaran itu bisa didiskualifikasi. Jika itu keputusan yang dapat dilaksanakan oleh MK dan terwujud bahwa ada diskualifikasi, maka kita akan kembali mengadakan pemilihan atau pencoblosan ulang mungkin di seluruh TPS-TPS di Indonesia, seluruh Indonesia, atau mungkin ada alternatif di TPS-TPS tertentu yang ditunjuk sebagai yang mewakili pemilihan atau pencoblosan di daerah-daerah tertentu saja. Nah, inilah jadi pertaruhan dan juga akan mengingat biaya, kemudian masyarakat yang harus menyita waktu dan energi lagi untuk pemilihan ulang. Tapi inilah proses kita bernegara, berproses untuk memilih pemimpin-pemimpin kita yang sesuai dengan norma-norma dan etika yang ada. Inilah kekisruhan yang terjadi tentunya dalam proses perselisihan sengketa pemilu. Itulah yang merupakan gambaran bagaimana alotnya dan peliknya yang diwakili oleh advokat-advokat atau penasihat hukum yang kelihatannya semua adalah advokat-advokat dan penasihat hukum kelas kakap dan elit-elit yang tentunya pakar-pakar hukum di bidangnya masing-masing ikut dalam pertarungan di MK. Ya, itulah mereka saling sanggah dan saling adu argumen untuk mempertahankan argumen dan bukti-bukti yang dibawa juga akan dilengkapi dengan saksi-saksi dan para ahli-ahli sebagai
para sumber atau narasumber, para ahli-ahlinya yang akan diundang, dan untuk melengkapi proses-proses tersebut. Kami cuma berharap inilah pertarungan yang membawa ke depan bangsa dan negara kita akan bisa menjadi masyarakat yang bermartabat. Kami cuma berharap dan memohon sidang yang beretika dan tetap mempertahankan budaya malu. Semoga dapat segera diputuskan secara adil tentunya, yang mengikuti kaidah-kaidah hukum dan norma-norma yang ada, dan tentunya secara beradab, agar keputusannya dapat diterima semua pihak, walaupun tentunya keputusan-keputusan tersebut itu tidak memuaskan semua pihak atau memuaskan semua kalangan, tetapi minimal kita sudah menerapkan dan berusaha menjadi keputusan yang terbaik agar masyarakat luas dan secara hukum dapat diterima. Tentunya kami bisa juga bersikap untuk menentukan jalan untuk kehidupan bermasyarakat atau masyarakat luas kami ke depan, dengan melakukan langkah-langkah apa yang harus dijalani sesuai dengan keputusan yang dilaksanakan oleh MK, agar pemerintahan ke depan bisa menjadi lebih baik. Yaitulah tentunya harapan kami, agar keputusan-keputusan hakim yang akan menjadi pegangan untuk kita mempunyai proses demokrasi yang lebih baik. Untuk itu kami sangat menggantungkan harapan kami sebagai masyarakat awam dapat terwujud guna kehidupan bernegara dan berbangsa yang lebih baik. Dan kepada halayak masyarakat ramai, kami juga bermohon untuk membantu memberikan informasi dengan melalui channel ini, agar kami bisa terus menyuarakan suara-suara rakyat umumnya secara luas. Kami sebenarnya non-partai, kami masyarakat yang peduli. Kami bukan non-partisan atau tanpa jalur politis bisa atau jalur yang dipolitisasi. Maaf, kami tidak ke sana. Kami cuma memberikan informasi secara luas dengan jalur ini. Semoga di-subscribe dan like and share itu adalah untuk memberikan informasi yang lebih luas, agar kami tetap bisa menyuarakan hal-hal yang menyangkut, yang menggerakkan kepedulian kami sebagai masyarakat awam. Maka demikian permohonan kami, agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kalau kita mulai mengikat tali persatuan bersama, pasti kita akan
bisa mewujudkan semua cita-cita kita bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.